Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang business plan, creating a new business, dan assessing market condition. Anggota kelompok kami adalah Ananda Syafutri, Rahmadina Novianti, dan Fiona Aulia. Business plan atau rencana bisnis. Business plan adalah sebuah selang dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Business plan membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan itu nantinya, siapa yang akan mengoperasikannya dan bagaimana tingkat pengalaman mereka, dan area persaingan yang akan diambil, serta nilai jual unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan. Penilaian lingkungan bisnis. 1. Lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. 2. Lingkungan industri. Lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru. Supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. 3. Lingkungan global. Segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Rencana manajemen. Struktur organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasikan peranan dan tanggung jawab para karyawan yang diperkerjakan oleh perusahaan. Jika pemilik berencana untuk mengelola sebagian besar operasinya, maka struktur organisasi perusahaan tersebut akan sederhana. Beberapa bisnis diawali dengan pemilik yang memegang sebagian besar tanggung jawab. Namun pertumbuhan meminta direknya para manajer. 2. Produksi. Berbagai keputusan harus dibuat mengenai proses produksi, seperti misalnya tempat lokasi, fasilitas, produksi, dan desain serta tata ruang fasilitas tersebut. Keputusan mengenai lokasi dapat memberikan dampak yang besar pada kinerja perusahaan, karena ia akan mempengaruhi biaya sewa lokasi dalam sebuah gedung maupun pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. 3. Sumber daya manusia. Banyak bisnis yang dimulai hanya dengan satu orang pemilik yang bekerja tanpa satupun karyawan. Pemilik memusatkan perhatiannya untuk menjadikan bisnis berhasil karena ia telah menginvestasikan dana miliknya ke dalam bisnis dan berhak atas keuntungan bisnis. Seiring dengan tumbuhnya bisnis tersebut, maka akan cenderung memperkerjakan lebih banyak karyawan. Secara umum, para karyawan tidak akan memiliki kepentingan akan bisnis yang sama besarnya dengan pemilik karena mereka tidak menginvestasikan uang mereka ke dalam perusahaan. Jadi mereka kemungkinan tidak termotivasi untuk memastikan bahwa bisnis tersebut berhasil. Rencana pemasaran. 1. Ada pasar target. 2. Karakteristik produk. 3. Penentuan harga. 4. Distribusi. Dan 5. Promosi. Selanjutnya ada rencana keuangan. 1. Ada pendanaan. Pendanaan itu cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan. Kedua, kelayakan. Kelayakan itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan.
Sumber dalam mengembangkan rencana bisnis. 1. Ada kerangka rencana bisnis. 2. Penciptaan teks. 3. Perlambaran. 4. Grafik. Dan 5. Dokumen pendukung. Creating a new business. Creating a new business atau menciptakan bisnis baru. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship. Bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan atau partnership. Suatu kerjasama atau asosiasi dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum atau corporation. Perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. A. Pendekatan yang digunakan wirausaha. Yang pertama, pendekatan inside out atau idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Yang kedua, pendekatan atau the outside in atau opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide merespon kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. B. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. 4. Organisasi usaha yang akan digunakan. 5. Lingkungan usaha. C. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, yang pertama, resiko lebih rendah. Yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. 4. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu masalah eksternal seperti lingkungan, misalnya banyaknya pesaing yang ukuran peluang pasarnya. Yang keenam, masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. D. Franchising atau kerjasama manajemen atau waralaba. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah member hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi atau penyalur atau dealer. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.